Oke, perkenalkan nama saya Zaki Alfurkon dari kelompok 14. Halo, perkenalkan nama saya Deva Yusuf Nadiaksa. Saya Jessica Putri Amrinda. Halo, nama saya Fasya Kaila. Perkenalkan, saya Fadila Rizky, saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga osmotik. Nah, sebelumnya osmotik itu apa sih? Osmotik itu adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Perpindahan tersebut melalui suatu membran permeabel. Perbedaan tersebut menghasilkan suatu tekanan osmosis, yang mana tekanan tersebut jika ada di dalam suatu perairan akan menyebabkan airnya berpindah, namun zat terlarutnya tidak berpindah. Di sini saya akan menjelaskan penerapan dari osmosis ke dalam prototipe yang telah kami rancang. Jadi yang pertama adalah di sini ada beberapa komponen untuk prototipe sendiri. Ini adalah reservoir atau penampungan dari air. Di sini adalah untuk air laut, sebelah sini adalah air tawar. Kemudian di sini juga ada pressure exchange dan juga terakhir itu adalah turbin. Dan ini adalah wadah dari membrannya atau membran permeabelnya. Jadi sistemnya nanti kita pasang di daerah muara sungai, di mana nanti untuk yang bagian air laut dan air tawar itu dimasukkan ke dalam penampungan ini, dan air akan dialirkan ke dalam membran, di mana nanti air tawar ini atau air sungai ini akan terjadi proses osmosis di dalam membran atau di dalam yang bagian ini. Kemudian air akan terserap tekanannya ke dalam penampungan air laut ini, sehingga tekanan yang di air laut ini akan meningkat, dan massa air juga akan volume air akan lebih tinggi daripada yang di sebelah air tawar. Kemudian tekanan air inilah yang digunakan untuk memutarkan turbin. Ketika tekanan sudah mulai naik, air akan dialirkan 1/3-nya itu akan masuk ke dalam turbin. Kemudian turbin akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Kemudian 2/3 itu akan dialirkan kembali ke dalam reservoir. Di sini namanya ada pressure exchange yang digunakan untuk menambah tekanan dari air tersebut, sehingga listrik yang dihasilkan akan lebih besar. Wilayah yang berpotensi energi osmotik di Indonesia yaitu ada di Kalimantan Barat, Lombok, dan juga Kupang. Sebenarnya bisa di semua wilayah asal memiliki pantai dan juga muara sungai. Tetapi kenapa kami memilih ketiga wilayah tersebut? Karena ketiga wilayah tersebut memiliki kekurangan pasokan listrik, dan energi yang dibutuhkan dari energi osmotik ini yaitu sebesar lebih dari 2000 terawatt per jam. Kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga osmotik ini. Pertama, kelebihan dari pembangkit listrik tenaga osmotik ini, pembangkit listrik tenaga osmotik ini merupakan energi alternatif yang terbarukan, di mana sumber dari bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembangkit listrik ini adalah air laut dan air tawar. Kemudian pembangkit listrik tenaga osmotik ini merupakan energi yang ramah lingkungan, di mana dia tidak menghasilkan karbon dioksida dan efek gas rumah kaca. Namun dari kelebihan tersebut terdapat beberapa tantangan atau kekurangan yang ada di pembangkit listrik tenaga osmotik ini, yaitu biayanya mahal, di mana biayanya ini biaya pembangunan dari pembangkit listrik tenaga osmotik ini lebih dari $36.000. Kemudian inovasi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga osmotik ini masih sangat sedikit, di mana ada beberapa part yang masih perlu dikembangkan. Salah satunya adalah membran yang digunakan. Nah, jadi kesimpulannya adalah, pembangkit listrik tenaga osmotik laut ini memberikan dampak positif dalam bidang energi yang diterbarukan. Seperti itu, terima kasih.